Assalamualaikum Anda semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, Anda semua, selamat pagi. Pagi, Bu. Apakah Anda semua telah sarapan tadi pagi? Belum. Kenapa belum, Pak? Biasa sarapan lagi ya, Pak. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita cek dulu kerapian kelas. Apakah masih ada tong sampah di bawah kursinya? Dan rapikan kursinya ya, Anda. Ya, Bu. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin membaca doanya. Kepada lupa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelumnya itu akan beberapa terlebih dahulu. Bagi siapa namanya terpanggil, mohon diangkat tangannya ya. Apakah ada member tidak hadir hari ini? Siapa, Ulfa? Iya. Kenapa dia tidak hadir? Ya, tidak sakit. Baiklah, itu akan menurut terlebih dahulu. Ulfa, hadir Bu. Herwanisa, Hadir, Bu. Laras, cabut tadi. Cabut, astagfirullah. Nanti suruh dia masuk ya. Kenapa? Tadi dari ketemu sama guru. Udah. Nah, baiklah. Kita akan masuk pada pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang sholat fardu. Di sini kita mau bertanya terkait materi yang telah gue jelaskan pada minggu lalu. Ada yang tahu? Jadi minggu lalu kita telah melaksanakan pembelajaran tentang sholat Jumat. Jadi pada saat sekarang ini kita akan membahas tentang sholat fardu. Nah, ibu akan bertanya, siapa yang telah melaksanakan sholat subuh tadi pagi? Masya Allah. Jadi kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu yang dinamakan dengan sholat fardu. Baiklah, jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah jadi tujuan pembelajaran kita ialah yaitu mengetahui apa itu pengertian sholat fardu, mengetahui apa itu syarat sholat fardu, dan mengetahui apa saja rukun-rukun dari sholat fardu dan hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Baiklah, poin pertama kita akan membahas tentang sholat fardu. Ada yang tahu apa itu sholat fardu? Silahkan Anda. Sholat fardu adalah sholat yang biasanya kita lakukan setiap hari 3 waktu, 5 kali sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Baiklah, kita beri apresiasi kepada teman kita tadi. Jadi, ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari sholat fardu. Sholat fardu ialah secara bahasa berdoa atau doa meminta kebaikan. Jadi, istilah sholat fardu merupakan semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat diwajibkan sebanyak 5 waktu sehari semalam, yaitu dimulai dari pada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan sholat isya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib dan isya. Kita harus melaksanakannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi sholat fardu di sini hukumnya ialah wajib. Yang
dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78. Baiklah, Ibu meminta Ibu semua untuk membacakan surat tersebut. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billahi wa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baiklah, Ibu minta kepada Anda untuk membacakan artinya. Padahal mereka hanya diperintahkan oleh Allah dengan ikhlas menaati artinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang lurus. Menghadap Allah dalam segala dunia. Baik, terima kasih kepada Anda telah membacakan arti dari surat tersebut. Jadi dalam Quran surat Al-Hajj ini Allah menjelaskan bahwa memerintahkan manusia untuk menaatinya dengan beribadah kepadanya seperti melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan puasa di bulan Ramadan. Sampai di sini Anda itu telah paham terkait materi yang dijelaskan tadi. Baiklah, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang syarat wajib dari sholat fardu. Ada yang tahu apa itu syarat wajib dari sholat fardu? Jika tidak, Ibu akan menjelaskan syarat wajib sholat fardu. Yang pertama yaitu beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi setiap umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu. Yang kedua yaitu telah memasuki akhir balik, namun anak-anak pun boleh melaksanakan sholat fardu selama sudah dia mumayyiz atau dia mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu tidak hilangnya akal karena gila, pingsan, karena obat bius atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Itu ialah syarat dari sholat fardu. Kepada Bapak untuk mengulangi kembali apa itu syarat dari sholat fardu. Baik, yang pertama adalah beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu telah memasuki akhir balik, namun bagi anak-anak yang melaksanakan terpaksa sholatnya sama sudah mumayyiz atau mengerti perbedaan baiknya baik dan buruk. Lalu tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius atau mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Baik, terima kasih Anda. Jadi kita harus memahami apa itu syarat wajib dari sholat fardu seperti telah Ibu jelaskan tadi. Kita masuk pada syarat berikutnya, yaitu syarat sah dari sholat fardu. Ada yang tahu apa itu syarat sah sholat fardu? Pada Anda, silakan. Yang pertama yaitu beragama Islam, lalu mumayyiz dan tidak hilang akalnya masuk waktu sholatnya, lalu suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan suci dari najis, menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, berniat, tertib waktu menunaikan sholat, mualah atau tidak berulang atau putus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat, tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam sholat, tidak banyak melakukan gerakan, dan tidak mengunyah atau makan dan minum ketika sholat. Baiklah, terima kasih Nada. Jadi Ibu akan menjelaskan lebih dalam mengenai syarat sah dari sholat fardu. Jadi yang pertama yaitu kita harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jika tidak beragama Islam, maka tidak boleh melaksanakan sholat fardu seperti agama lain, yaitu seperti agama Kristen, Buddha, dan lainnya. Yang kedua yaitu mumayyiz. Jadi mumayyiz ialah orang yang telah
membedakan yang baik ataupun yang buruk. Yang ketiga, tidak hilangnya akal. Di sini maksudnya ialah orang tersebut waras dan tidak gila. Selanjutnya itu masuk waktu sholat, di mana waktu sholat itu ditandai dengan berkumandangnya azan di masjid. Dan yang kelima yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang keenam, suci dari najis, menutup aurat, menghadap ke kiblat, berniat dan tertib. Jadi itulah syarat sah dari sholat fardu yang harus kita pahami. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu hal-hal yang membatalkan sholat? Contohnya ada itu seperti apa, Nanda? Nah, jadi pada saat sholat ada hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita. Di antaranya yaitu datangnya hadas kecil maupun hadas besar di tengah-tengah kita sholat. Yang kedua, menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sholat kecuali yang langsung disingkirkan. Yang ketiga, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf, namun sudah bisa dipahami. Jadi pada saat kita sholat, kita tidak boleh berbicara kepada teman atau orang di sebelah kita, karena itu akan membatalkan sholat kita. Yang keempat yaitu tertawa ketika kita sholat. Jadi jika kita tertawa pada saat sholat itu maka akan membatalkan sholat kita. Kalau kita tersenyum pada saat sholat, apakah itu membatalkan sholat kita? Tidak, benar. Jadi jika kita tersenyum, maka itu tidak akan membatalkan sholat kita, karena tidak mengeluarkan suara. Dan yang terakhir yaitu makan atau minum walaupun hanya sedikit. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membatalkan sholat, seperti murtad, yaitu keluar dari agama Islam bila ketika sholat berpaling dari arah kiblat, tersingkapnya pakaian sehingga terbukanya aurat, dan lain sebagainya. Yang terakhir materi kita yaitu mengenai rukun-rukun sholat. Ibu mau bertanya, ada berapa rukun dari sholat? Nah, jadi rukun-rukun pada sholat fardu ialah 13. Yaitu yang pertama ialah niat. Niat wajib dalam hati apabila dilafalkan sunnah. Yang kedua, berdiri jika mampu. Jadi jika kita sholat yaitu dengan berdiri, tetapi jika tidak mampu berdiri, maka kita duduk, dan jika tidak mampu duduk, kita bisa sholat dengan telentang. Dan yang ketiga yaitu takbiratul ihram, takbir pada saat awal sholat. Dan yang keempat, membacakan surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud awal dan akhir. 10, membaca tasyahud. 11, membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, salam. Yang pertama, salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan yang terakhir yaitu tertib. Jadi anak-anak semuanya harus memahami apa itu rukun-rukun dari sholat fardu. Jika kita melaksanakan sholat fardu, kita harus paham apa yang kita lakukan dalam sholat tersebut. Jika kita tidak paham terhadap gerakan maupun lafaz yang kita baca, maka sholat kita dianggap tidak sah. Sampai di sini materi kita pada saat ini. Ibu akan memberikan kuis terkait materi kita yang dijelaskan tadi.
tadi. Jadi siapa yang bisa menjawab? Mohon ditunjuk tangannya. Kita mulai ya Nanda. Ya, Bu. Yang pertama yaitu mengenai rukun sholat terdiri dari 13. Di antaranya adalah suci dari hadas dan najis. Siapa yang tahu? Anda? Apakah pernyataan ini benar atau salah? Benar. Mari kita cari jawabannya. Ya, Ternyata jawabannya adalah salah. Jadi rukun sholat tadi telah Ibu jelaskan seperti niat, takbiratul ihram, iktidah, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pada saat melaksanakan sholat kita tersenyum karena ada teman yang mengganggu. Apakah hal tersebut membatalkan sholat? Siapa yang tahu? Nanda? Benar atau salah? Tidak. tidak. Mari kita cek jawabannya ya. Iya benar. Yang terakhir yaitu jika seseorang bepergian dan orang tersebut ingin melaksanakan sholat, namun ia tidak tahu arah kiblatnya, jika dia sholat menghadap arah yang diperkirakan sebagai arah kiblat, apakah orang tersebut sah atau tidak melaksanakan sholat? Ada yang tahu jawabannya? Sah, Bu. Sah. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya ya benar. Baiklah, sekian penjelasan terkait materi sholat fardu pada hari ini. Ibu akan meminta Ananda semua untuk mencatat materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Dan minggu depan kita akan praktek sholat ya Ananda. Jadi coba pahami di rumah bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat. Selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan terkait materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama yaitu pengertian sholat fardu. Sholat fardu ialah sholat yang dilakukan oleh seorang muslim yang terdiri dari 5 sholat fardu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Jadi hukum dari sholat fardu ini ialah wajib karena telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat, di mana syarat sah sholat ialah yang pertama beragama Islam, balik dan berakal, dan tidak gila. Jadi selanjutnya tentang rukun sholat yang telah dijelaskan tadi. Rukun sholat ada 13. Baiklah, sekian pertemuan kita pada kali ini karena waktu kita telah habis. Ibu minta kepada ketua kelas untuk membacakan doa penutup, yaitu alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Kepada ketua kelas dipersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah Nanda, Ibu ulang dulu ya. Ya, Bu. Jangan lupa dipraktekkan gerakan sholatnya di rumah karena minggu besok kita akan melaksanakan praktek sholat. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.